Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Nurhalimah dari Universitas Tangerang Raya, Prodi PG PAUD di semester 5. Di sini saya akan berbagi tips atau saling sharing ya, gimana sih cara peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas. Jadi saya juga di sini kebetulan menjadi guru PAUD juga, jadi kita saling sharing ya, gimana sih peran kita tuh sebagai guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik kita. Oke, pertama-tama di sini ada pendahuluannya, yaitu pendahuluannya penting peran guru selain mendidik anak dengan cara mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak usia dini, peran guru kreativitas pada diri anak perlu dipupuk dan dikembangkan karena kreativitas dapat meningkatkan prestasi akademik. Ini menurut Yamamoto dalam Pak Hiryani tahun 2016 halaman 193. Guru juga harus bisa mengembangkan kreativitas anak. Nah, di sini saya akan membahas ada 3 bahasan. Apa sih arti kreativitas? Yang kedua, apa sih manfaat kreativitas itu? Yang ketiga, peran guru dalam mengembangkan kreativitas. Oke, yang pertama, apa sih kreativitas itu? Menurut teman-teman, kreativitas itu apa? Jadi kreativitas itu kemampuan untuk mencipta atau daya cipta, yaitu kemampuan yang menghasilkan ide atau gagasan baru yang orisinil dan berguna atau menciptakan sesuatu yang nyata dalam bentuk baru atau kombinasi dari yang sudah ada yang berbeda dari sebelumnya. Jadi si anak itu mengimajinasi, ibaratnya misalkan kita membuat anak itu dikasih ibarat satu lembar kertas dan kita memerintahkan silakan anak-anak untuk membuat gambar. Eee, itu mau gambar misalkan yang ada di, kreativitas anak-anak, misalkan mau gambar, hewan atau kamu gambar gunung, mau gambar apapun silahkan. Jadi si anak itu akan, mencoret-coret dan nanti kita akan tanya, "Ini gambar apa?" Pasti anak-anak akan berbeda-beda. Pasti ada, "Ini saya lagi menggambar ini, Bunda Guru lagi menggambar ada ayam nih, lagi dikurung," gitu. Jadinya gelap gitu. Nah, terus, "Saya lagi menggambar ini, gunung, saya lagi menggambar." Nah, jadi, si anak itu akan menceritakan tentang gambarnya sendiri. Dia kan anak berbeda-beda ya, dia menceritakan misalkan tentang, "Saya menggambar adik saya, ibu saya," dan lain-lain gitu. Jadi, benar-benar dari imajinasi atau kognitifnya langsung ya, itu namanya kreativitas. Nah, terus apa sih manfaat dari kreativitas bagi anak? Yang pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, jadi si anak itu dia akan mampu, ibaratnya kalau mempunyai kreativitas, misalkan si anak ini lagi menggambar ataukah apa namanya tuh, istilahnya menghadapi, ini tuh harus bagaimana gitu kan. Dia memecahkan, "Oh iya, ini tuh jalurnya," misalkan yang MyJ gitu ya beratnya, "Oh iya, ini jalannya ke sini." Nah itu bisa dia tuh, otaknya tuh berjalan gitu kan. Terus yang kedua membentuk anak mengekspresikan perasaan dan ide. Jadi si anak itu akan mengekspresikan perasaan, ih gembira gitu kan, saya bisa, membuat ini, ibaratnya bunga, wah jadi terus idenya itu ter salurkan gitu kan. Nah jadi bermanfaat banget lah buat anak si kreativitas ini. Terus yang ketiga memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian. Nah jadi kalau si anak itu, ibaratnya sudah membuat, karya, kita sebagai gurunya itu harus
ibaratnya, memberikan pujian, hebat, keren." Jadi anak itu akan mendapatkan istilahnya, ini ya, untuk percaya dirinya tuh lebih-lebih. Jadi nanti tuh akan membuat lagi. Nah itu. Terus, nah ini, bagaimana sih, untuk peran guru dalam mengembangkan kreativitas ini gitu kan. Jadi yang pertama, itu kita tuh kepada anak itu peran gurunya itu percaya diri. Terus bahwa si anak itu membiasakan kalau ibaratnya kamu bisa, hebat. Nah, dia harus dipupuk dengan kepercayaan dirinya gitu kan. Yang kedua, berani mencoba hal baru. Nah, jadi si anak itu jangan sampai ibaratnya dia mau, Bu Guru saya mau bikin eh, apa gambar dari, tapi saya nggak pakai pensil warna misalkan. Nah, anak itu mencontoh hal baru. Dari apa? Misalnya mau dari ini boleh nggak? Misalkan yang kemarin Bu Guru ajarkan, misalkan dari apa cat warna yang lain, mungkin dari yang eksperimen, ibaratnya lemon, ataukah dari eh, lemon dengan deterjen gitu kan. Jadi nanti ada hasil warnanya. Nah, jadi nggak apa-apa, berani mencoba hal baru. Terus yang ketiga, memberikan contoh yang baik. Nah, kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, karena role model itu di sekolah itu ya guru. Jadi kalau guru tidak memberikan contoh yang baik, ya gimana anaknya itu akan bisa baik. Nah, jadi kita harus memberikan yang baik. Kita misalkan nih, anak-anak kita harus menggambarnya nih, harus mulai dari sini nih, kita menggambar yang baik nih. Misalkan kita menggambar bunga. Nih, begini contohnya, kita bulat dulu nih buat ya, mahkotanya, terus kita bulat. Nah, begitu. Jadi kasih contoh yang baik dulu. Terus yang keempat, menyadari keragaman karakteristik siswa. Nah, jadi sebagai guru itu kita harus tahu karakter anak-anak kita gitu. Oh iya, anak A begini, B begini, tapi kita jangan sampai untuk membandingkan. Jadi kita cukup untuk guru itu, oh tahu karakteristiknya si anak ini begini, yang ini begini. Nah gitu. Jadi kita tuh oh ini tuh si anak yang A tuh, oh dia mah dominannya ke mewarnai. Oh dominannya ini si anak itu ibaratnya hafalan. Jadi harus tahu gitu. Terus yang kelima, memberikan kepada peserta didik untuk berekspresi dan eksplorasi. Nah, jadi biarkanlah si anak ini berekspresi gitu kan, dan eksplorasinya. Jadi kita tuh memberikan ruang untuk anak itu. Jangan sampai dia itu tertekan, ataukah dia itu tidak bisa mengekspresikan. Misalkan dia lagi bahagia atau apa, malah gurunya udah diam. Nah, tidak boleh begitu ya. Nah, jadi sebagai guru kita harus benar-benar memberikan ruang untuk anak-anak, gimana caranya akan lebih, ibaratnya si anak itu akan kreativitasnya tumbuh gitu. Gimana untuk ibaratnya bisa mengajarkan, memberikan, mendukung kreativitas anak di sekolah, biarkan anak ikut serta dalam kegiatan seni dan musik, dorong guru untuk menggunakan metode belajar yang interaktif dan berbasis proyek, libatkan anak dalam kegiatan kelompok yang memerlukan kerjasama dan inovasi. Terusan, untuk ajarkan anak berani mencoba hal baru juga. Tadi kan berikan kebebasan berpikir. Terus gimana caranya untuk dampingi anak dalam kegiatan kreatif. Nah, guru juga harus bisa meluangkan waktu untuk ikut serta dalam kegiatan kreatif bersama anak. Tunjukkan minat dan beri apresiasi pada hasil karya mereka. Jadikan waktu kreatif sebagai momen untuk mempererat hubungan guru dengan si peserta didiknya gitu. Nah, terus ciptakan eh, untuk ruang yang menginspirasi. Jadi ruang khusus di, ibaratnya di rumah atau di sekolah itu
kegiatan kreatif seperti meja untuk menggambar atau rak buku penuh cerita. Terus yang kedua, penuhi lingkungan dengan benda-benda yang merangsang imajinasi seperti buku, mainan edukatif, dan alat seni. Yang ketiga, kurangi waktu layar dan dorong lebih banyak aktivitas fisik dan eksplorasi di luar ruangan. Nah itu, jadi kita sebagai guru tuh harus banyak-banyak ibaratnya memberikan uh, ruang ya kan, terusan memberikan tempat ibaratnya gimana anak ini untuk bisa mengapresiasikan atau merangsang imajinasinya itu dia tumbuh gitu. Jadi lebih kreativitas lagi. Nah itu. Jadi di sini kesimpulannya untuk kreativitas itu mengasah membantu anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, inovatif, dan penuh percaya diri. Terus dorong anak untuk terus berimajinasi, mencoba hal baru, dan mengekspresikan diri. Yang ketiga, kreativitas yang diasah sejak dini akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka di masa depan. Nah, itu teman-teman, untuk gimana sih peran guru dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Jadi kita itu harus bisa memberikan memupuk kepada si peserta didik bahwa harus percaya diri. Kamu bisa gitu. Terus kita harus bisa memberikan keleluasaan gitu kan. Jangan di ruang geraknya itu dibatasi, tetapi biarkanlah anak itu mencoba hal-hal baru gitu. Jadi kita sebagai guru biarkan anak tuh bebas karena emang anak itu haknya itu dia bermain. Nah, biarkan dia untuk bermain sambil belajar. Nah, di sana anak itu akan berimajinasi. Misalkan dia anak itu lagi bermain balok, dia itu akan bikin misalkan nih bunda bunda guru saya lagi bikin istana itu di luar imajinasi ibaratnya kita tuh gak bisa tapi anak-anak tuh bisa dia wah keren ya. Nah biarkan kita memberikan pujian-pujian itu kepada anak karena untuk si anak itu akan lebih percaya diri lagi lebih-lebih lagi istilahnya untuk semangat lagi gitu. Baik teman-teman, mungkin ini materi-materi yang bisa kita sharing untuk belajar bersama sebagai pendidik ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk dalam mengajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.